Selamat pagi, Bu Herlina. Selamat pagi, Natalia. Ketemu lagi, Bu. Rindu, sudah lama tidak Oke. ketemu. Gimana Iya, Bu. sehat, Bu? Sehat. Ibu apa kabar, Bu? Wah, alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah, Bu. Udah siap kan mau ujian? Iya, Bu. Kita tunggu Bu Marini dulu ya. Iya, siap, Bu. Oke, selamat pagi, Ibu Natalia. Selamat Eh, pagi, Bu Herlina ini dan Bu Marini. ya, hari ini kita adakan ujian komprehensif ya, atas nama Natalia Seran, SPD. Eh, untuk waktunya 50 menit ke depan ya, Ibu Natalia. Ya, Saya Bu. ini akan berbagi, artinya di 25 menit pertama saya atau Bu Marini, 25 menit kemudian secara bergantian ya. Oh, Gimana ini Bu Marini? Ibu Marini dulu atau saya dulu, Bu? Terserah. Kalau Ibu Ya, Ernest juga nggak apa-apa. ya. Baik Ibu Natalia, ya, Bu. saya mulai ya. Ya, Ini dari identifikasi masalah ya. ya, Bu. Identifikasi masalah yang Ibu ambil apa, Bu? Ada 6. Jadi jenis permasalahannya yang pertama itu ada masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian masalah kedua itu tentang kesulitan belajar siswa. Kemudian masalah yang ketiga adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Kemudian masalah yang keempat itu adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kemudian ada masalah yang kelima, itu terkait literasi numerasi, miskonsepsi, dan HOTS. Kemudian masalah yang keenam itu adalah pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran, Bu. Itu ada 6 permasalahan. Oke, baik. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalahnya? Ya, jadi saya mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama, saya melakukan refleksi. Jadi, saya melakukan refleksi masalah-masalah apa yang terjadi di sekolah saya, Bu. Jadi, dari refleksi itu baru saya menemukan jenis permasalahan ini, Bu. Selain refleksi, apalagi yang Ya, Ibu kan? iya, jadi selain refleksi ini juga saya sempat mewawancarai dan bertanya juga dengan rekan-rekan sejawat, kira-kira masalah yang mereka temukan juga seperti apa di sekolah kita ini. Sehingga kami menyamakan, oh ini adalah masalah-masalah yang timbul di sekolah kami, seperti itu, Bu. Oke, berarti tadi melalui refleksi diri ya, Iya, iya, Bu. juga, gitu kan ya, cara Ibu mengidentifikasi masalah. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana cara Ibu mengeksplorasi atau mengetahui penyebab dari masalah yang Ibu identifikasi? Iya, jadi untuk saya mengetahuinya yaitu di sini saya melakukan wawancara juga, kemudian berdasarkan sumber kajian literatur, Bu. Jadi saya sempat mewawancarai rekan sejawat dan juga ini ketua MGMP untuk saya mengeksplorasi masalahnya, Bu. Oke, rekan sejawat, Ibu Iya. MGMP, apalagi tadi? Dan juga sempat saya mewawancarai kepala laboratorium juga, Bu. Ya, Dengan sumber kajian literaturnya, saya mengambil dari jurnal-jurnal ilmiah 5 tahun terakhir. hanya jurnal-jurnal, Bu, kajian literaturnya? Buku Ya, ada, Bu? dari website saja dengan jurnal, Bu, untuk Oh, tapi saya. buku tidak ada ya, Bu ya? Tidak ada, Jurnal Bu. dan ini ya. Kemudian dari hasil kajian literatur, wawancara, gitu ya, Ya. itu apa yang Ibu peroleh? Ya, jadi saya memperoleh bahwa eksplorasi penyebab masalah itu yang secara garis besar itu ada beberapa siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar. Kemudian untuk ini adalah masalah pertama.
masalah kurangnya motivasi belajar. Jadi dari 6 masalah itu saya mengambil 3 masalah lagi, yaitu masalah yang pertama itu saya identifikasi masalah kurangnya motivasi belajar peserta didik. Jadi di situ analisisnya ada beberapa siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar, kemudian kurangnya motivasi atau dukungan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kemudian ada juga guru mengajar tidak sesuai langkah-langkah RPP yang disusun. Kemudian model pembelajaran yang tidak efektif digunakan guru pada materi pokok. Misalnya saya mengambil sifat kependidikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian praktikum yang dilakukan hanya materi yang bahannya mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu berdasarkan wawancara juga dengan kepala laboratorium kimia. Itu adalah masalah yang pertama. Kemudian untuk masalah yang kedua itu saya mengangkatnya guru kurang maksimal menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Jadi di sini juga sumber kajian literaturnya dari jurnal ilmiah, kemudian dari wawancara dengan ketua MGMP dan juga dengan teman sejawat, Bu. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa setelah dilakukan analisis itu model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian pembelajaran menggunakan media harus menggunakan media yang menarik, inovatif, dan efektif, sehingga bisa meningkatkan motivasi atau minat belajar peserta didik. Kemudian hasil wawancara dari Ketua MGMP, beliau mengatakan bahwa guru harus mengikuti diklat online atau diklat MGMP di tingkat sekolah maupun kabupaten agar guru dapat berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian ada model pembelajaran yang digunakan untuk kedua materi saya ini bisa PBL dan juga bisa PJBL, sehingga jangan guru hanya mengajar menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini yang membuat siswa atau peserta didik kami ini kurang termotivasi atau minat belajarnya menjadi rendah. Kemudian untuk masalah yang ketiga itu saya mengangkatnya pembelajaran di kelas kurang, bahkan sama sekali tidak memanfaatkan teknologi inovasi. Ini juga kajiannya dari literatur, jurnal ilmiah, dan juga hasil wawancara. Jadi sempat saya mewawancarai kepala sekolah untuk masalah ini. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran di kelas memang guru mengajar kurang memanfaatkan media TIK karena alasannya keterbatasan media teknologi di sekolah, Bu. Kemudian pemahaman guru juga banyak guru yang kurang memahami tentang ini media teknologi. Kemudian peserta didik juga di sekolah kami ini tidak semuanya memiliki HP. Kemudian juga kepala sekolah mengatakan bahwa memang jaringan internet di wilayah kami ini juga kalau misalnya listrik padam, maka jaringannya kurang stabil sinyalnya. Sehingga masalah-masalah ini yang membuat guru kurang memanfaatkan media teknologi pada saat pembelajaran di sekolah, Bu. Ya, jadi ada 3 itu untuk eksplorasi penyebab masalah yang saya angkat, yang masalah utama, Bu. Oke. Dari 3 masalah yang utama, nanti kan Ibu tentukan satu masalahnya ya, yang Ibu pilih. Nah, masalah yang terpilih, Bu? Iya, masalah yang terpilihnya ada 2. Yang pertama, untuk masalah yang terpilih yang pertama itu tentang metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu tidak sesuai dengan karakteristik materi. Kemudian masalah terpilih berikutnya itu ada media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi sifat periodik unsur dan juga larutan elektrolit dan non-elektrolit, Bu. Oke. Akar penyebab masalahnya apa, Bu? Ya. Dari masalah yang Ibu pilih. Iya, jadi dari masalah yang saya pilih itu akar penyebab masalahnya di sini yang pertama itu menggunakan model pembelajaran ceramah, Bu, untuk model pembelajaran yang digunakan di kelas atau pada saat proses pembelajaran sehari-hari itu. Untuk saya mengajar sifat kependidikan unsur ini kebanyakan saya mengajar menggunakan metode ceramah, Bu, tidak menggunakan metode yang lain. Karena saya menganggap bahwa metode ceramah itu metode yang paling cepat untuk menyelesaikan materi dengan dikaitkan dengan
media pembelajaran juga terbatas dan anak-anak juga HP kendala, nanti bilang, oh pulsanya tidak ada Bu, internetnya terganggu, HP-nya tidak ada Bu, harus minta kemana, pinjam, dan banyak juga keluhan yang disampaikan anak-anak. Jadi sehingga kebiasaan saya mengajar itu menggunakan metode ceramah. Ya, kemudian akar penyebab masalah untuk masalah yang kedua itu adalah media pembelajaran di sekolah itu sangat terbatas. Jadi misalnya LCD proyektornya ada 3 misalnya. Nah, pada saat pembelajaran kalau sudah ada guru yang menggunakan, maka kami yang lain tidak bisa menggunakannya, Bu, seperti itu. Oke. Itu akar masalahnya ya Bu ya. Ya. Enggak, masalah yang Ibu pilih ini, nanti gimana cara menentukan solusinya Bu? Ya, jadi ada 2 masalah yang saya pilih ini, solusinya yang saya ambil di sini untuk masalah pertama, model pembelajaran yang saya akan gunakan itu adalah model pembelajaran PBL atau PJBL. Kemudian untuk masalah yang kedua ini nanti saya akan menggunakan media pembelajaran, misalnya ada PowerPoint yang akan saya gunakan, LKPD yang nanti saya akan bagikan pada saat pembelajaran, dan juga nanti saya akan menggunakan video pembelajaran. Tidak hanya tidak hanya memberikan buku paketnya saja, Bu, tetapi ada LKPD, video pembelajaran, dan juga PowerPoint yang akan saya gunakan untuk masalah ini, Bu. Oke. Nah, tadi modelnya yang Ibu pilih PBL dan PJBL ya. Nah, itu nanti akan Ibu pilih untuk rencana aksi ya. Rencana aksi kan model yang mana? Rencana aksi 1, rencana aksi 2. Iya, jadi saya akan menyampaikan bahwa untuk rencana aksi 1 itu pertemuan pertama saya mengambilnya PJBL, Bu. Kemudian untuk untuk pertemuan kedua itu PBL. Kemudian rencana aksi yang kedua itu pertemuan 1 dan 2 itu saya mengambilnya dua-duanya adalah PBL, Bu. Alasannya gimana? Alasan milih yang pertama PJBL, Bu? Iya, alasan untuk rencana aksi 1 saya memilih PJBL karena materi yang saya akan gunakan atau saya akan ajarkan di aksi 1 ini adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi di situ PJBL itu saya meminta anak untuk melakukan pembelajarannya di situ, anak merangkai alat uji elektrolit. Jadi ada produk yang nanti dihasilkan di pertemuan pertama, kemudian dari produk itu nanti kami akan gunakan untuk melakukan praktikum. Jadi pertemuan kedua itu saya menggunakan PBL, Bu, model pembelajaran PBL. Oke, tadi produknya apa, Bu? Produknya rangkaian alat uji elektrolit itu untuk aksi 1, Bu. Ya, rangkaian alat uji, oke. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini, Bu, PJBL, itu waktunya kira-kira nanti cukup nggak, Bu, sampai sintaksnya terpenuhi semuanya? Ya, jadi saya berencana untuk melakukannya dalam 1 pertemuan. Model PJBL ini langsung selesai, Bu. Jadi kita akan mengatur waktunya. Jadi jangan terlalu memakan waktu. Jadi untuk PJBL ini setelah selesai pembelajaran langsung hasilnya sudah anak-anak rangkai dan sudah kita uji memang di dalam kelas, Bu. Tidak berlanjut lagi keesokan harinya. Artinya sudah dipersiapkan lebih dulu gitu, Bu? Iya. Alat-alatnya gitu ya. Iya, dan mereka tadi saya dengar ada merancang percobaan. Iya, ada Bu. Ya tadi ya. Nah, iya, itu mereka merancang percobaan pada saat ini proyeknya di kelas atau di lab, Bu? Nanti kita pakai kelas saja, Bu, karena labnya sempit, jadi tidak bisa memuat peserta didik. Jadi nanti dan kebetulan di laboratorium kami juga alat dan bahan praktikumnya juga tidak lengkap, Bu. Jadi anak-anak nanti memilih atau menggunakan bahan-bahan yang mudah mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk bahan-bahan di laboratorium itu belum tersedia, sudah tersedia tapi mungkin sudah expire, sudah lama sekali, Bu. Sebelum saya mengabdi itu bahan-bahannya sudah ada dan belum pengadaan lagi. Bahannya apa yang tersedia?
Bahannya saya untuk model PJBL ini karena anaknya sendiri yang menentukan masalah, jadi itu terserah mereka, saya berikan LKPD-nya, terserah mereka mau mengambil bahan-bahan apa saja atau larutan-larutan apa saja untuk mereka ujikan alatnya. Jadi PJBL itu pertemuan pertama anak-anak yang menentukan bahan atau larutan-larutan apa yang mereka pakai untuk menguji rangkaian mereka ini berhasil atau tidak. Kemudian baru pertemuan kedua PBL-nya baru saya yang menentukan. Sebentar. Ya, Bu. Sebentar, yang PJBL tadi. Bahan-bahannya contohnya apa, Bu? Yang tersedia. Iya, mungkin air, anak-anak temukan gampang yang mereka lihat atau mudah ditemukan sehingga tidak memakan waktu lari sana sini ke pasar dulu beli-beli bahan yang susah seperti itu. Jadi mungkin mereka mengambil air atau aqua yang mereka sediakan sehingga mereka langsung menguji bahwa oh memang rangkaian kami ini berhasil. Setelah itu baru dari alat uji elektrolit ini keesokan harinya atau pertemuan berikutnya barulah dipakai untuk melakukan praktikum tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Seperti itu. Bu, itu semua sama setiap kelompoknya? Iya, Bu. Iya. Jadi sama. Ya, LKPD-nya saya bagikan mereka mengerjakannya, terserah mereka merangkainya seperti apa, itu adalah masing-masing kelompok karena PJBL. Jadi produk yang mereka hasilkan mungkin bisa saja ada yang menggunakan batang elektrodanya paku atau lain sebagainya karena anak sendiri yang harus merangkai, Ibu. Jadi kita hanya memberikan masalahnya saja. Oke, berarti mereka sudah persiapkan dari rumah ya? Iya, Bu. Karena kan di situ merancang kan nggak mungkin artinya mereka sebelum proses pembelajaran sudah mencari lebih dulu rancangan percobaannya, gitu kan ya? Iya, Bu. Dan sudah menyiapkan semua bahan dan alatnya, gitu kan ya? Iya, betul, Bu. Dan Ibu pastikan juga gitu ya Bu ya, nanti siswanya memang sudah mempersiapkan alat dan bahannya gitu ya, untuk dilakukan di kelas tadi ya, eksperimennya di kelas supaya waktunya tercukupi gitu ya Bu ya. Betul Bu. Iya. Oke, itu yang aksi 1 PJBL. Aksi 2 tidak aksi 1 aksi 2, pertemuan 2, maaf. Ya, pertemuan 2. Pertemuan 2 itu saya memakai model PBL, Bu. Jadi dari alat yang mereka hasilkan itu kita gunakan kembali untuk melakukan praktikum tentang sifat larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi di situ LKPD-nya saya bagikan, saya sudah menentukan memang larutan apa yang akan diuji. Berbeda dengan PJBL, anak-anak sendiri yang merangkai, menyediakan sendiri larutan untuk mereka menguji alat tersebut, Bu. Berarti ini PBL-nya dengan metode eksperimen, gitu ya, Bu? Iya, betul. Metode eksperimen. Nah, di PBL-nya ini nanti mereka melakukan eksperimen. Setiap kelompoknya beda-beda juga atau sama, Bu? Sama, Bu. Sama. Eksperimennya, iya. LKPD yang saya berikan itu sama. Misalnya pakai, contohnya gimana, Bu? Yang mereka kerjakan? Iya, jadi yang LKPD yang saya bagikan itu semuanya sama. Jadi di situ saya mengatakan bahwa rangkaian alat uji elektrolitnya menggunakan kembali rangkaian yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok di pertemuan sebelumnya. Kemudian bahan-bahannya sudah saya tentukan, larutan garam, larutan cuka, air keran, kemudian alkohol, dan ada beberapa lagi larutan yang sudah saya siapkan memang di LKPD. Jadi tidak anak-anak yang terserah mereka, tetapi sudah tersediakan memang, tinggal anak-anak bawa dan melakukan praktikum sesuai yang ketentuan di LKPD, Bu. Oke, berarti mereka untuk setiap kelompoknya sama ya, melakukan hal yang sama gitu ya? Iya, Bu. Nanti hasil eksperimennya kan mereka presentasikan gitu ya? Betul, presentasikan baru kita melihat bahwa kelompok mana-mana saja yang memang hasil presentasi atau hasil eksperimennya sesuai dengan larutan tersebut, sifat-sifat tersebut. Baru kita melakukan tanya jawab di situ dan melihat bahwa oh memang kelompok ini yang berhasil atau
eksperimennya berhasil sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Begitu, Bu. Oke. Nah, di apa namanya? Di proses pembelajaran nanti itu kan ada integrasi TIPEK ya. Tahu Iya. kan Ibu TIPEK ya dalam pembelajaran. Iya. Nah, aku pakai di mana nih TIPEK-nya? Tipeknya di situ untuk saya memberikan video pembelajaran, kemudian juga untuk saya juga memberikan gambar banjir pada saat banjir itu PLN kenapa sehingga ini PLN mematikan listriknya. Kemudian nanti pada saat post testnya juga saya mengirimkannya melalui link untuk soal-soalnya, Bu. Oke, berarti video pembelajaran ya Ibu. Ya, ada video pembelajarannya, Bu. Video pembelajaran berarti itu di awal proses pembelajaran. Iya, untuk orientasi masalah. Yang berarti di pertemuan kedua, gitu ya Bu ya? Iya, pertemuan kedua, Bu. Pertemuan kedua. Oke, untuk PJBL dan PBL di aksi 1, tadi di aksi 2, dua-duanya PBL gitu Ibu ya? Iya, untuk aksi 2, dua-duanya PBL, Bu. Oke, aksi 2, dua-duanya PBL. Ini materinya apa Bu yang kedua? Untuk aksi 2 ini saya mengambil sifat keperiodikan unsur, Bu. Karena ya berdasarkan masalah-masalah tadi, sifat keperiodikan unsur itu hanya saya ceramah-ceramah, hanya menjelaskan sifat-sifat dari sifat keperiodikan unsur ini seperti ini, tetapi tidak diberikan soal-soal yang hot atau pembelajarannya tidak hot seperti itu, Bu. Oke, saya rasa sudah cukup dari saya, Bu Natalia. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu, Bu. Dilanjutkan oleh Ibu Marini. Ya. Ibu Natalia Seran ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, Bu. Saya boleh minta tolong Ibu menampilkan perangkat pembelajaran Ibu? Ya, Bu. Boleh, Bu. Sebentar, disintak. Saya mau Ya, lihat. Ya, Bu, ya. Oke, pelan-pelan ke atas. Ya. Lanjut. Oke. Terus. Oke. Terus. Ya, Bu. Bu, ini saya mau lihat ini yang kedua coba. Ya. Ini kok bersambung ya hurufnya. Coba ke atas lagi, Bu. Oke. Ini maksudnya sintaknya gimana ya? Pengorganisasian peserta didik untuk belajar jadi nomor 6. Coba ke bawah. Ke atas lagi, ke atas. Ke atas. Yang pertamanya yang mana? Oke. Nah, oh iya, maaf Bu. Berarti ini ya harus kembali ke pertama. Ya. Betul Bu. Ini kesalahan pengeditan waktu itu karena sudah langsung bersambung memang dengan pertemuan pertama, jadi langsung terubah seperti ini, maaf Bu. Ya, nanti tolong diperbaiki karena saya pikir itu bukan sambungan ya, tetap harus kembali ke yang pertama. Iya betul, seharusnya orientasi yang pertama Bu, maaf. Oke. Ini langsung bersambung seperti ini ya. Lanjut ke atas Bu. Iya. Nanti diminta tolong. Ya, aduh betul Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ini medianya, metodenya udah ada nggak di dalam RPP? Ibu ini pakai K13 ya Bu? Iya Bu, K13. Kemarin ada dikasih format nggak RPP-nya? Atau ya? Boleh iya Bu. Iya, sempat dibagikan Bu, tapi memang karena tugas yang terlalu mepet Bu, jadi belum sempat dirubah. Jadi yang ini yang sempat di-upload saja Bu. Sebenarnya ada sementara perbaikan juga Bu, tapi belum bisa di-upload karena itu belum selesai sesuai format itu Bu.
Ibu Natali, ini saya minta tolong nanti kalau di PPL minta tolong disesuaikan dengan format Iya, ya. Bu. iya, ya, siap Bu. Ya, sementara diedit Bu. Oke. Lanjut ke Iya, atas Bu, saya mau lihat bahan ajar atau iya, setelahnya apa? Bahan ajar juga belum sesuai format ini iya sepertinya. Bu, betul sekali ya. Mohon maaf Bu. Atas. Ini juga saya pingin nanti Bu apa? Bu Ya, Natali, kalau iya Bu. kita mengambil suatu gambar, ini sepertinya gambar periodik tabel ya. Iya Bu. Ya, Ada gambar, nanti ya minta Bu. tolong dikasih keterangan gambarnya, kemudian sumbernya harus dituliskan. Oh iya, iya Bu, siap. Kalau di bahan ajar, nanti Iya ini Bu. saya sekalian mengingatkan juga kepada Iya Ibu Bu. supaya nanti Gambar. PPL jangan ada Iya, lagi seperti ini, gitu ya Bu ya. gambarnya. Iya Bu. Setiap gambar harus Gambarnya, ada keterangan. mohon maaf Bu, gambarnya ditulis apa Bu? Misalnya Ditulis. gambar 1, Iya. ini apa, tabel periodik, sumbernya dari mana Ibu Oh ambil? iya, sumbernya ya Bu, iya. Tetap harus apa, karena kita kan menghargai orang yang apa ya, artinya bukunya dari mana gitu ya. Ya, ya, terima kasih Bu. Iya. Oke, Ya, Bu. lanjut ke atas Bu. Saya Ya, ingin Bu. daftar pustaka juga ini belum sesuai nih ya penulisannya Iya. ya. Nanti Iya, minta Bu. tolong dirubah. Iya. Oke, Ya, lanjut ke siap, atas maaf. lagi. Ya, sabar Bu, saya sementara tulis perbaikannya Bu. Maaf sebelumnya. Daftar pustaka, ya. Ya. Ini apa ini sekarang? Ini adalah medianya Bu, Oke. PowerPoint-nya. Sip. Oke, judul kompetensi dasar, indikator pencapaian, oke, materi ajar. Materi ajarnya? Oke, ini LKPD. Ya, LKPD. Oke, LKPD. LKPD sudah sesuai atau belum? Kayaknya belum deh. Nanti Ya. minta tolong dirubah lagi ya. Nanti Ya. kalau seandainya Ibu perlu bisa WA saya kalau Iya, seandainya. terima kasih atas kebaikannya Ibu. LKPD. Sepertinya memang udah dikasih ya sama dosennya. Iya, Ya. sudah Bu, hanya memang lagi sementara edit-edit Bu, belum fix jadi yang diupload yang ini Bu. Iya. Ya. Oke, coba ditutup. Ya, terima kasih Bu. Ini Bu Natali, Ya, Mbak. Bu. dari apa yang Ibu angkat gitu ya, perangkat pembelajaran gitu. Iya. Oke, sebenarnya seberapa pentingkah perangkat pembelajaran itu disiapkan oleh seorang guru? Sangat penting Bu, seharusnya langkah pertama yang harus disiapkan guru sebelum mengajar itu adalah perangkat sehingga proses pembelajarannya sesuai, tidak seperti yang kebiasaan kami mengajar ceramah saja. Oh anak-anak ini materinya ini, ditanya lagi mungkin anak malas tahu karena memang langkah-langkahnya tidak sesuai. RPP memang disusun tetapi mungkin RPP yang disusun juga tidak seharusnya sesuai dengan langkah-langkah yang seperti yang kami temukan dalam proses pendidikan PPG ini, Bu. Jadi memang sangat penting RPP ini, Bu. Oke, ya. Nah, kemudian saya melihat Ibu sudah membuat perangkat pembelajaran gitu ya. Pakai model apa, Bu? Untuk aksi 1 itu pertemuan pertama saya pakai model PJBL. Kemudian pertemuan keduanya saya pakai model PBL. Kemudian yang rencana aksi 2 ini 2 pertemuannya semuanya pakai PBL, Bu. Dan Ibu yang angkat untuk ujian kompri ini PBJL PBL atau PBL PBL? Yang untuk saya angkat ini di pertemuan aksi kedua ini adalah semuanya PBL Bu, dua-duanya. Hanya aksi 1. Iya. Untuk permasalahan PBL 1 itu apa sebenarnya yang mau Ibu angkat? Iya, masalah di PBL yang pertama itu saya memberikan menganalisis sifat jari-jari atom berdasarkan sifat keperedikan unsur, kemudian yang keduanya menganalisis sifat energi ionisasi berdasarkan sifat keperedikan unsur, dan yang ketiga adalah mempresentasikan melalui tabel atau grafik atau diagram
hubungan antara nomor atom dengan jari-jari atom berdasarkan sifat keperiodikan unsur, dan yang keempat itu mempresentasikan melalui diagram grafik hubungan antara nomor atom dengan energi ionisasi berdasarkan sifat keperiodikan unsur. Jadi dua pertemuan ini saya bagi. Yang pertemuan pertama itu mengambil tentang sifat jari-jari atom dan sifat energi ionisasi. Kemudian pertemuan kedua ini sifatnya adalah afinitas elektron dan keelektronegatifan. Jadi pertemuan pertama ada dua sifat yang saya bahas, pertemuan kedua juga ada dua sifat yang saya bahas dengan menggunakan model yang sama, Bu. Oke. Nah, Bu, ini yang kenapa dikategorikan PBL untuk yang permasalahan 1? Saya ingin tahu kenapa Ibu pakai model PBL, kenapa nggak PBJL atau yang lainnya? Ya, kenapa sehingga saya mengambil model PBL, karena untuk masalah atau rencana aksi yang kedua ini di sini saya memberikan masalahnya sesuai langkah-langkahnya. Saya memberikan atau mengorientasi siswa pada masalah melalui video pembelajarannya. Kemudian itu saya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di situ saya membagikan kelompok, kemudian membagikan LKPD-nya, dan kemudian yang ketiga itu saya membimbing individu dalam kelompok, dalam penyelidikan tersebut. Jadi saya menyampaikan secara singkat terkait materi jari-jari atom dan energi ionisasi. Kemudian saya memberikan waktu untuk anak-anak mengerjakan LKPD tersebut. Setelah itu baru kita mempresentasikan hasilnya tersebut atau pengembangan dan penyajian hasilnya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari LKPD yang mereka kerjakan. Kemudian setelah mereka mempresentasikan di situ kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah di situ. Jadi di situ kita mengambil kesimpulan tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Seperti itu, Bu. Oke, kira-kira ada pertanyaan pemantik nggak yang akan Ibu ajukan ke anak-anak? Iya, ada, Bu. Jadi pertanyaan pemantiknya di situ saya memberikan gambar, melalui gambar, Bu. Gambar suasana toko buah di swalayan dan juga gambar tabel periodik unsur. Jadi pertanyaannya kepada peserta didik itu saya akan bertanya apa dasar pengelompokan barang-barang di toko swalayan dan toko buah. Jadi di situ berdasarkan gambar ini anak-anak mulai berpikir, oh mungkin disusunnya berdasarkan jenis buahnya dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Jadi ada gambarnya dulu. Oke, ya. Ini kemudian saya lihat Ibu ada menyiapkan kartu soal game ya? Oh tidak, Bu. Kalau saya tidak ada kartu soal game, Bu. Hanya LKPD-nya, kemudian setelah mereka menyelesaikan atau mendiskusikan LKPD tersebut, baru mereka presentasi, Bu. Tidak ada kartu soal untuk aksi 2 ini. Begitupun untuk aksi 1, Bu. Tidak ada untuk kartu soal. Oke. Nah, yang permasalahan kedua, kira-kira apa yang mau Ibu apakan? Permasalahan kedua, pertemuan kedua ya, Bu. Iya. Iya, pertemuan kedua juga saya memberikan video animasi, Bu. Video animasi melalui link, anak-anak memperhatikan, dan di situ saya mulai bertanya kepada anak-anak tentang bagaimana hubungan afinitas elektron dan juga bagaimana hubungan keelektronegatifan dalam satu golongan dan satu periode. Jadi melalui video animasi itu muncullah pertanyaan-pertanyaan di situ kepada anak-anak. Baru setelah itu saya membagikan LKPD-nya kepada anak-anak untuk mereka diskusikan bersama dan memecahkan masalah yang ada di LKPD itu, baru mereka mempresentasikannya, Bu. Oke. PBL yang saya pakai juga untuk pertemuan kedua, Bu. Oke. Nah, untuk semua perangkat pembelajaran gitu, ada nggak penilaian yang Ibu lakukan? Ya, ada, Bu. Proses pembelajaran. Iya, ada, Bu, ada 3 penilaiannya, yaitu penilaian sikap saya menggunakan jurnal pengamatan sikap. Untuk pengetahuan itu saya menggunakan tes tertulis. Tes tertulis itu pada saat post testnya, Bu. Dan kemudian keterampilannya itu saya menilai pada saat mereka presentasi tersebut, Ibu. Hanya itu, tidak ada produk yang dihasilkan karena PBL, Bu. Oke, berarti sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Dan keterampilan dengan cara mereka presentasi. Iya, presentasi hasil mereka LKPD tersebut, Bu. Oke, di dalam PBL ini kita lebih menekankan gimana gitu, kreativitas anak kah, keikutsertaan anak kah, atau kita berperan guru di dalam pembelajaran, gimana? Jadi kita hanya sebatas
mengorganisasikan anak-anak untuk belajar, kita hanya membimbing mereka saja. Jadi anak-anak itu lebih aktif di dalam pembelajaran tersebut, tidak seperti yang ceramah, jadi hanya guru saja yang berbicara, sedangkan anak-anak hanya menonton saja seperti itu atau mendengarkannya saja. Jadi kita memberikan kesempatan penuh kepada anak-anak untuk mereka lebih aktif, begitu Bu. Oke. Kemudian ini saya lihat ya, Pak Ibu, perangkat pembelajaran Ibu ini kembali lagi ya. Saya lihat ini tujuannya panjang, satu paragraf, gitu ya. Melalui penerapan model pembelajaran program based learning dengan panjang betul. Oke. Sebenarnya tujuan ini apa ya? Curahan dari mana ya? Kalau saya boleh tahu. Ya, tujuan ini mengambil secara keseluruhan Bu dalam proses pembelajaran. Ada sikap jujurnya, ingin tahunya, bertanggung jawab, kerjasama. Jadi di dalam seluruh proses pembelajarannya kita tujuannya ini untuk menjawab segala proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu sudah mencapai tujuan pembelajaran itu atau tidak Bu? Oke, ya, karena saya lihat di indikator Ibu ya, di indikator Ibu itu kan ada IPK pengetahuan, keterampilan, gitu ya. Apakah ini sudah tertuang ke tujuan atau gimana? IPK ini semuanya sudah tertuang di dalam tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran ini kita mengambilnya dari IPK-nya, Bu. Oke, bisa nggak Ibu jelaskan ke saya sebenarnya tujuan pembelajaran itu harus ada apa di dalamnya? Karena kan saya pernah dengar term gitu A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Apakah sudah ada hal tersebut di tujuan pembelajaran Ibu? Iya Bu, sudah ada dalam tujuan pembelajaran saya Bu. Oke, kalau untuk secara keseluruhan saya lihat untuk langkah-langkah pembelajarannya oke ya. Akan tetapi nanti formatnya minta tolong diikuti sesuai dengan template gitu ya Bu. Iya baik Bu, tujuan pembelajarannya yang diganti ya Bu, jangan sampai seperti ini. Ya, nanti tolong diapakan kembali, coba dilihat di Google harus apa dalam cakupan dalam tujuan pembelajaran. Nanti disesuaikan dengan apa yang ada di indikator gitu ya. Nah itu di indikator tertuang di dalam tujuan pembelajarannya, gitu ya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian di sini kan ada teknologi ya. Kira-kira kan kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Ya. Saya lihat Ibu sudah menggunakan link YouTube gitu ya. Apakah di sekolah Ibu sudah permanen web linknya atau internetnya, kemudian anak-anak bisa nggak memakai link tersebut atau hanya gurunya saja? Jadi nanti web linknya ini saya tetap akan bagikan melalui WA Group Bu. Sehingga pada saat pembelajaran mereka bisa mengklik atau pada saat saya menyampaikan bahwa orientasinya melalui video animasi, saya menyuruh mereka. Tetapi alternatifnya juga dari saya, mungkin karena pada saat pembelajaran terkendala jaringan atau lain sebagainya, saya sudah mendownloadnya Bu, sehingga pada saat pembelajaran saya memutarnya saja seperti itu, tanpa harus anak mengklik video itu. Jika mereka beralasan pulsa habis, HP-nya apa lain sebagainya seperti itu Bu. Oke, ini Ibu ngajarnya di kelas berapa Bu? Kelas 10 Bu. Oh kelas 10 ya? Iya Bu. Ya. Oke, ya. Jadi ini menggunakan PBL, kemudian PBJL dan PBL ya? Ya, PJBL dan PBL Bu. Oke, di dalam PBJL sendiri, kira-kira produk apa nanti yang akan Ibu? Untuk aksi 1 itu PJBL-nya pertemuan 1 saya merangkai, bukan saya ya, menghasilkan, anak-anak menghasilkan produknya adalah merangkai alat uji elektrolit Bu. Itu di pertemuan 1. Kemudian di pertemuan 2-nya dari rangkaian alat uji elektrolit tersebut, anak-anak menggunakan untuk praktikum pada saat pertemuan kedua. Jadi pertemuan 1 PJBL, pertemuan 2-nya PBL, seperti itu. Artinya itu anak-anak merangkai alat gitu ya, PBJL ini? PJBL anak-anak merangkai alat uji elektrolit. Pada saat satu pertemuan itu juga Bu. Karena ada berapa kelompok Bu? Untuk melihat dari PPL ya Bu. Karena disesuaikan dengan permintaannya anak-anak pada libur. Jadi saya kemungkinan membaginya 3 kelompok Bu. Ada berapa kelompok nanti? Ada 3 Bu, ada 3 kelompok.
Oh, berarti di 3 kelompok itu akan berbeda-beda masing-masing produk dari PBJL-nya, rangkaian. Iya, untuk rangkaiannya berbeda-beda karena mereka sendiri yang akan merangkai, jadi tidak akan sama, tidak diberikan LKPD harus. Tapi dari masalah yang saya berikan, rangkaian silakan mereka untuk merangkai alat uji elektrolitnya. Jadi rangkaiannya berbeda, masih berbeda. Ya, ini saya cuma ingin menegaskan karena ini kan PBJL ya. Iya, Bu. Ada produk yang harus Ibu hasilkan gitu. Makanya kelihatannya ada berapa kelompok dan berarti ada 3 rangkaian yang 3 rangkaian alat uji elektrolit yang akan dihasilkan, Bu. Oke, ya begitu ya. Oke, Bu Natali. Ya, Bu. Oke, ini saya lihat KD ya. Sorry, saya balik lagi ke perangkat pembelajaran. Nanti tolong dipastikan kembali ya, Bu. Iya, Bu. Apakah KKO Iya. sudah berdasarkan ranah kognitif yang belum sih ya? Iya. Misalnya menyajikan, menganalisis gitu ya, mempresentasikan gitu ya. Ini coba diapakan kembali. Apakah sudah sesuai dengan kategori profesional? Iya, gitu ya. Iya. Karena memang jangan, karena kan kita ini sudah berbasis HOTS gitu ya. Iya. Artinya kita harus melihat kembali gitu, menyesuaikan kembali apa-apa yang memang harus kita gunakan di dalam perangkat pembelajaran ini, gitu ya, Bu ya? Iya, Bu, siap. Oke, kira-kira ketika Ibu menggunakan PBJL, kemudian PBL gitu ya, ada nggak keterkaitan antara PBJL dan PBL, hierarkinya? Artinya kita harus PBL dulu ke PBJL atau PBJL dulu ke PBL. Kalau di pembelajaran Ibu bagaimana, Bu? Ibu? Ada keterkaitan, Bu. Keterkaitannya gimana? Iya, keterkaitannya mungkin seperti di pertemuan pertama rencana aksi 1 itu, setelah saya menghasilkan produk menggunakan ini model pembelajaran PJBL, selanjutnya pada pertemuan berikutnya saya menggunakan produk tersebut untuk melakukan praktikumnya. Dan modelnya yang saya gunakan adalah PBL. Oke, artinya ada permasalahan di pertemuan kedua yang dapat diselesaikan dengan adanya rangkaian tersebut. Iya, betul, Bu. Oke, itu yang saya ingin tegaskan ke Ibu ya, karena biasanya PBL dulu baru PBJL gitu hierarkinya. Tapi ini Ibu berupaya untuk PBJL dulu. Iya, betul, Bu. Rangkaian alat baru digunakan digunakan untuk praktek. Ya, betul, Bu. Oke, ini sudah konsultasi ya dengan dosennya ya? Iya, betul, Bu, sudah. Oke, itu yang saya ingin tegaskan kembali supaya nanti tidak ada kesalahpahaman gitu di dalam PPL nanti gitu ya. Betul, Bu. Oke. Nah, ini kira-kira Ibu kan sudah menggunakan PBJL. Iya, Bu. Ibu rasa ini akan membuat sebagai pendidik, apakah siswa-siswi Ibu akan menjadi lebih mengerti tentang materi ini? Ya, menurut saya memang peserta didik pasti akan sangat mengerti karena mereka sendiri yang melakukan langsung. Tidak hanya teori-teori saja, mereka bosan dengan teori, kita hanya berbicara, anak mendengarkan, belum tentu juga pada saat kita bicara anak-anaknya benar-benar mau mendengar. Tetapi di model pembelajaran PJBL ini anak merangkai, mereka sendiri yang akan melakukan atau menghasilkan suatu produk. Kemudian pada model pembelajaran PBL juga anak-anak sendiri yang akan melakukan eksperimen, percobaan, dan mengerjakan LKPD-nya. Dan di situ saya yakin bahwa anak-anak akan sangat tertarik dengan model pembelajaran ini. Oke, berarti learning by doing. Ya, Bu. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih, Bu Natali. Terima kasih banyak, Ibu, atas saran-sarannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, saya bisa langsung live ya, Bu? Ya, ini bisa. Ya. Sampai jumpa Ibu Marini dan Ibu Herlina. Selamat pagi. Selamat pagi.